kembali lagi di Dipta Channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hakikat geografi, di mana dalam hakikat geografi tersebut ada ruang lingkup geografi, konsep geografi, pendekatan geografi, prinsip-prinsip ilmu geografi, dan aspek geografi. Nah, tapi yang kita bahas sekarang di sini mengenai tentang konsep geografi. Baik, langsung aja ke submateri mengenai tentang konsep geografi itu sendiri. Nah, untuk memahami geografi, kalian perlu mengetahui 10 konsep esensial dalam mengkaji objek studinya, yakni ada konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi, konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan keruangan. Baik, yang pertama mengenai tentang konsep lokasi. Coba kalian amati ya, setiap objek di permukaan bumi pasti terletak pada suatu lokasi. Nah, lokasi memiliki arti penting karena suatu masalah selalu berhubungan dengan fenomena lain. Misalnya ada satu lokasi yang mengalami kebakaran hutan, tetapi dampaknya dapat terasa di lokasi lain. Secara pokok, lokasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, di mana lokasi absolut tersebut merupakan lokasi yang menunjukkan lokasi yang tetap berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif tersebut merupakan lokasi yang dipengaruhi oleh daerah sekitarnya sehingga dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan keadaan geografinya. Yang kedua, tentang konsep jarak. Konsep jarak di sini mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Nah, jarak sendiri mempunyai panjang suatu lintasan dari dua lokasi. Oleh karena itu, jarak sangat erat kaitannya dengan lokasi dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup. Nah, misalnya saja di sini jarak suatu lokasi ke sumber air atau pusat pelayanan akan mempengaruhi keadaan lokasi tersebut. Nah, hal tersebut karena berkaitan dengan jarak tempuh, baik waktu tempuhnya maupun dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, jarak dapat berpengaruh pada biaya jasa, harga barang, dan juga nilai sewa dan harga tanah. Nah, konsep ini sangat merasa pada zaman modern ini, di mana alat transportasi dan komunikasi sangat mudah diperoleh. Lokasi tersebut dahulu dianggap jauh dan dapat ditempuh dengan waktu yang lama. Nah, sekarang dapat dianggap dekat karena adanya alat transportasi yang sangat cepat dengan alat komunikasi yang makin canggih. Jarak yang sangat jauh seakan terasa sangat dekat. Dengan misalnya peristiwa yang terjadi di belahan bumi dapat kita saksikan langsung di rumah kita lewat televisi dan antena parabola. Yang ketiga, tentang konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan di sini berkaitan dengan kondisi permukaan bumi dan ketersediaan sarana prasarana transportasi atau komunikasi yang dapat dipakai. Nah, misalkan contoh di sini untuk sulitnya dalam menjangkau ataupun mencari tempat rekreasi atau hiburan karena di mana tempatnya tersebut terisolasi, yaitu berada di daerah pegunungan yang tinggi, melewati hutan dan rintangan medan yang berat, serta terbatasnya alat transportasi dan komunikasi juga disertai dengan cuaca yang buruk. Yang keempat, tentang konsep pola. Nah, di mana konsep pola tersebut dalam geografi mempelajari tentang susunan, bentuk, dan persebaran fenomena geosfer, baik yang bersifat alami maupun yang bersifat sosial budaya. Hampir setiap fenomena atau gejala geografi memiliki sebaran dan pada wilayah tertentu. Dengan konsep tersebut, geografi dapat memprediksi arah gerakan persebaran dari objek yang dikajinya. Dari mempelajari pola-pola fenomena geosfer, diharapkan dapat memahami maknanya sehingga dapat memanfaatkan atau memodifikasi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, misalkan contoh di sini fenomena yang bersifat alami adalah adanya pola pengaliran sungai berbentuk radial pada daerah kerucut gunung berapi. Adapun fenomena yang bersifat sosial, kita dapat menemukan pola permukiman yang memanjang searah dengan jalan atau jalur sungai
atau ada yang menggerombol dekat dengan sumber air atau pusat pelayanan seperti daerah pasar. Yang kelima yaitu tentang konsep morfologi, di mana morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang mengakibatkan terbentuknya berbagai bentuk permukaan bumi. Nah, misalkan contohnya di sini mungkin di daerah pegunungan yang udaranya lebih sejuk, cocok untuk perkebunan teh, sedangkan pada permukaan bumi yang berbentuk daratan merupakan wilayah yang mudah digunakan sebagai daerah permukiman dan usaha pertanian serta usaha-usaha perekonomian lainnya. Yang keenam tentang konsep aglomerasi, di mana konsep aglomerasi di sini merupakan kecenderungan persebaran gejala geografi yang bersifat mengelompok. Nah, pengelompokan tersebut biasanya dipengaruhi oleh adanya keseragaman dan faktor-faktor umum yang menguntungkan. Nah, misalkan contoh di daerah perkotaan biasanya penduduk akan mengelompok berdasarkan keseragaman seperti adanya daerah permukiman elit dan daerah permukiman kumuh. Nah, yang ketujuh tentang konsep nilai kegunaan, di mana dalam konsep nilai kegunaan di sini adalah yang mengkaji tentang suatu objek yang memiliki arti ataupun nilai lebih atau yang memiliki nilai kegunaan yang lebih. Dengan contohnya misalkan pada daerah gunung berapi akan mempunyai nilai kegunaan yang berlebihan bagi setiap orang. Nah, bagi penduduk yang ada di sekitar mungkin daerah tersebut menjadi tidak nyaman karena bahaya setiap saat mengancam untuk mereka. Nah, akan tetapi untuk orang kota bisa jadi daerah tersebut menjadi tempat rekreasi dan pariwisata. Dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nilai kegunaan suatu objek geografi bersifat relatif, artinya suatu objek geografi akan mempunyai kegunaan yang berbeda bagi setiap orang atau kelompok penduduk. Yang kedelapan tentang konsep interaksi. Nah, pada dasarnya unsur-unsur alam saling berinteraksi dan berhubungan pada suatu ruang. Nah, konsep ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada suatu wilayah di permukaan bumi yang terlepas dari wilayah lainnya. Nah, artinya di sini interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi antara bagi fenomena geosfer. Nah, dengan contoh misalkan di sini warga desa di sini akan berinteraksi dengan unsur-unsur keruangannya di pedesaan, diantaranya dalam bentuk mengolah lahan pertanian atau berternak. Begitu juga warga kota akan berinteraksi dengan unsur-unsur keruangan kotanya, diantaranya dalam bentuk mengatur lokasi pabrik, lokasi perkantoran, jalan raya, dan lain-lainnya. Yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi area. Nah, di mana setiap daerah memiliki perbedaan dengan wilayah lainnya, baik kehidupan penduduknya maupun kondisi alamnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebiasaan dan budaya penduduknya sendiri, keadaan iklimnya, tanah, perairan, tumbuh-tumbuhan, dan alam lingkungan secara keseluruhan. Artinya, diferensiasi area berhubungan dengan perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi dengan corak tertentu yang dapat dibedakan dengan wilayah lain sebagai region. Dengan adanya diferensiasi area akan mendorong interaksi antar tempat dalam bentuk mobilitas penduduk dan pertukaran barang-barang atau jasa-jasa. Yang ke-10 konsep keterkaitan keruangan. Nah, ini merupakan konsep yang terakhir. Dalam konsep keterkaitan keruangan, ilmu geografi memandang permasalahan di permukaan bumi dalam konteks yang terintegrasi. Artinya wilayah menjadi satu kesatuan utuh yang di dalamnya ada unsur manusia, alam, lingkungan, dan interaksi antar keduanya. Keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat, baik yang menyangkut fenomena alam atau sosial. Contohnya, sebagai orang yang hidup di wilayah Indonesia, tentu saja harus memahami keadaan tanah airnya sendiri, mulai dari budaya bangsanya atau keadaan alamnya yang subur makmur tetapi selalu terancam oleh letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai tentang 10 konsep geografi. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, jangan lupa di like dan share dan juga di subscribe dari Dipta Channel. Terima kasih.